Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada soleh soleha. Siap, Sikap duduk santun. Yes. Sikap tutup mulut. Hap hap hap. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, karena ini adalah juz pertama, maka kita akan baca doa belajar dulu ya. Mari kita baca doa belajar. Adab berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Billahi Islami Yang ambil fotonya terlebih dahulu. Siap-siap yang ganteng, yang cantik. Oke. Tadi yang anak offline sudah yang dapat foto. Sekarang ya, siap-siap. Satu, dua, yang ganteng. 1, 2, 3. Oh, Paris kok ngilang? Ulangi. 1, 2. Oke, good. Oke, baik. Kayak pula Fadil nih kau. Oke, Anda buat dulu ininya ya kali ya. Buat status dulu. Biar adil ya. Tadi anak offline sudah, sekarang anak online. Oke, mana ini ya? Oh, Fadil gaya dulu. Ada. Nah, kau. Sudah ya. Ada api botak. Wah, keren rambut Abizar. Enak malah rambutnya. Kayak Anda juga nah, potong rambut. Ya, botak. Nah, tinggal yang panjang aja. Yang paling panjang ini apa ya? Yang panjang nanti boleh dipotong rambutnya, kecuali yang anak soleha ya. Kalau anak soleha nggak apa-apa. Yanda yang cowok yang paling panjang siapa rambutnya Yan? Kalau sekarang namanya Ijaz deh. Kalau sekarang ini yang di Zoom ini Ijaz sama Fadil itu. Anjay. Iya. Keren tahu yang panjangnya rambut panjang berarti kamu panci baci rambut lah. Banci. Jas, kamu kocok mangkok Jas. Andika Pratama. Aku rambut aku pendek nah. Pendek. Sudah yuk. Ya, rambut kocok mangkok udah. Udah bahas rambutnya, lanjut nggak belajar nanti. Oke, baiklah anak soleh dan soleha. Kemarin kita belajar tentang sampai tempat wisata kebun teh Bogor ya. Iya. Ya, siapa pernah ke Bogor? Masih kayak kemarin ya tegasnya. Siapa pernah ke Bogor? Beda lagi. Pernah. Ya. Tidak pernah. Siapa pernah ke Pagar Alam? Pernah. Daerah puncak Bogor itu kurang lebih sama dengan kalau kalian di daerah Pagar Alam di kebun tehnya ya. Sama-sama kebun teh. Sekarang yang Anda akan tanya, coba. Selain teh,
Tanaman apa saja yang ada di pegunungan atau dataran tinggi? Kopi. Apalagi? Sayur mayur. Sayur mayur. Buah-buahan. Buah yang khas apa? Yang kecil itu. Buah Beri. Iya, stroberi itu ada di daerah-daerah dataran tinggi ya. Oh, kalau dataran tinggi itu terutama sayur mayur banyak ya. Oke, baiklah anak soleh dan soleh, kita akan lanjutkan sekarang halaman 95. Oke, dari awal dulu ya gantian ya. Coba sekarang 95. Persatuan dan kesatuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Dari awal dulu, dari urutan laptop yang ada aja ya, Jasmine. Ya, Jasmine silakan. Oke, sekarang coba Akila ya. Akila yang Anda sapa dulu. Assalamualaikum Akila. Boleh dihidupkan kameranya karena anak yang lain kameranya sudah hidup. Akila. Ya, dia sering matiin kamera. Iya, nggak boleh. Itu sama kan kalau namanya aja. Keluarin aja ya, anggap nggak sekolah ya. Ya, silakan boleh. Saya. Jasmine. Halaman berapa? 95. Ya, silakan Jasmine. Persatuan dan Ya, silakan Jasmine. Persatuan dan kesatuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah sepanjang itu tentu memiliki berbagai keunikan. Setiap daerah memiliki sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Letak geografis menyebabkan Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Letaknya yang ada di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia selalu mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Hal itu sangat bermanfaat bagi kegiatan agraris sehingga Indonesia dapat menjadi penghasil sebagai komoditas alam. Oke, Paris. Indonesia memiliki 17 pulau. Lebih hal itu tentu menyimpan 17.000, bukan 17. Ya, 17.000 dah lah. Potensi apa sih? Alam yang luar biasa. Tiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas. Tiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda dengan daerah lainnya. Kekayaan alam dan hasil bumi Indonesia tidak perlu diragukan. Oleh karena itu diperlukan usaha untuk mengelola agar dapat dimanfaatkan untuk berbesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan yang dimanakan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, selanjutnya siapa ya? Fadil. Urutannya Fadil. Sudah Fadil nanti Ijaz. Ijaz Ahza di laptop Yanda ya. Abizar, Sakila, baru Akila. Oke. Nah, yang mana nih? Fadil, persatuan. Kalian yang Persatuan dan kesatuan. Persatuan itu diperlukan untuk menyetujui dan alam bumi dan persatuan dan kesatuan keadaan dan berhasil bumi. Kemakmuran rakyat tidak hanya terjadi pada daerah tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengolah sumber daya alam dan hasil bumi harus benar-benar digunakan untuk kemakmuran rakyat. Oke, anak saya ada Jasmine, ada Faris, Fadil, Ijaz, Ahza, Abizar, Sakila, dan Akila. Jadi, persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat Indonesia itu gunanya adalah untuk mencapai masyarakat adil dan
makmur ya. Ya, jadi dengan potensi alam yang dimiliki Indonesia, ya, diupayakan seluruh rakyat Indonesia itu menjadi makmur ya masyarakatnya ya. Oke, baiklah. Kita akan lanjutkan ke halaman 98. Ada bunga Rafflesian. 98. Oke, sekarang hubungan antar makhluk hidup dan ekosistem. Oke, setelah Fadil Ijaz. Hidupi dulu, Jas. Ijaz. Nah, hidupi dulu. Oke, silakan, Jas. Makhluk hidup dalam ekosistem. Ekosistem adalah tempat berlangsung hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Contoh ekosistem alam adalah hutan, danau, dan padang pasir. Contoh ekosistem buatan adalah sawah, waduk, kolam, dan akuarium. Oke, setelah Ijaz, Ahza. Silakan, Za. Tidak ada makhluk hidup yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri termasuk manusia. Agar dapat bertahan hidup, manusia perlu makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan. Sementara itu hewan peliharaan dan tumbuhan tidak dapat hidup dengan baik tanpa bantuan manusia. Tumbuhan antar makhluk hidup dapat membentuk simbiosis dan rantai makanan. Oke, Abizar. Simbiosis adalah hubungan yang khas antara dua makhluk hidup yang bersama-sama. Simbiosis bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungan. Adapun jenis-jenis simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Oke, sebelum Sakila baca yang Anda jelaskan sedikit. Kita akan belajar tentang simbiosis, yaitu hubungan yang khas antara dua makhluk hidup yang hidup bersama-sama. Jadi, simbiosis itu ada yang saling menguntungkan. Satu, ada yang saling menguntungkan dan merugikan. Ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Namun ada juga yang ketiga, simbiosis, yaitu yang satu diuntungkan, namun yang satu lagi tidak mendapat keuntungan atau tidak mendapat kerugian. Oke, kita akan mulai dari simbiosis mutualisme. Silakan Sakila. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Contoh simbiosis mutualisme adalah hubungan antara seekor kerbau dan burung jalak. Kerbau memperoleh keuntungan dengan habisnya kutu-kutu yang menempel kutunya. Sementara itu, burung jalak merasa untung karena mendapatkan makanan berupa kutu. Dapatkah kalian menyebutkan contoh lain simbiosis mutualisme? Oke, anak soleh dan soleh, boleh dengarkan Yanda dulu ya. Jadi tadi simbiosis mutualisme contohnya adalah kerbau dan burung jalak. Ya, kerbau memiliki kutu, kemudian kutunya dimakan oleh burung jalak, sehingga kutu di kerbau hilang, namun burung jalak kenyang. Nah, inilah yang dinamakan simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan. Oke, selanjutnya boleh Jasmine untuk simbiosis paratisme. Sudah itu baru Haris. B. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme Rafflesia. adalah dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan dan yang lainnya mengalami kerugian. Contohnya hubungan tanaman dengan benalu, bunga rafflesia dengan pohon inangnya, dan kutu dengan hewan tempat dia tinggal. Dapatkah kalian menyebutkan contoh lain simbiosis parasitisme? Jadi simbiosis paratisme ini contohnya di parasitisme ini contohnya ada bunga rafflesia dengan pohon inangnya ya. Jadi bunga rafflesia itu hidup di batang pohon. Nah, jadi hidup. Nah,
Tapi kehidupan bunga Rafflesia ini mengganggu batang pohon ini. Batang pohon ini menjadi rusak. Nah, itulah yang namanya simbiosis parasitisme. Bunga Rafflesia diuntungkan, namun pohon Tantangan lagi, An. dirugikan. Oke, selanjutnya Fadil. Fadil. Arisan. Oh ya, Paris salah. Paris. Oh, sama namanya, Fa. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup menguntungkan salah satu pihak tetapi dia tidak merugikan pihak lainnya. Contohnya hubungan antara tumbuhan paku atau anggrek dengan pohon besar. Anggrek diuntungkan karena mendapatkan cahaya matahari. Adapun pohon besar tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Oke, jadi ada simbiosis. Apa ini yang ketiga? Komensalisme. Contohnya anggrek dengan pohon. Jadi anggrek itu diuntungkan dengan adanya pohon, tapi pohon tidak diuntungkan dan tidak pula dirugikan. Sekarang Fadil, rantai makanan. Sekarang Paris adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar 2.20. Padi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ular. Ular dimakan oleh burung. Setelah beberapa waktu burung mati, bangkai membusuk dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Ya, humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan sepanjang waktu. Oke, baiklah. Kita akan mulai dari 40 menit kan aku? Dimulai dari rumput ya, produsennya rumput. Kemudian baru konsumen tingkat 1. Setelah produsen, konsumen tingkat 1 berupa tikus ya di situ. Kemudian konsumen tingkat 2 yaitu ular. Konsumen tingkat 3-nya apa? Elang, dan yang terakhir adalah Jamur. ya, ini apa nih ya? Ini adalah mikroorganisme pengurai. Pengurai ini mikroorganisme berupa jamur dan bakteri. Nah, inilah yang akan membentuk humus ya. Oke, baiklah selanjutnya boleh dilanjutkan Ijaz. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem. Dalam sebuah ekosistem terdapat beberapa komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Berikut ini adalah komponen-komponen ekosistem. Udah, Yan? Oke. Selanjutnya Saya, boleh. Ya. Azza. Komponen biotik dari produsen konsumen dan pengurai. 1. Produsen. Semua tumbuhan hijau adalah produsen. Dalam sebuah ekosistem, produsen artinya menghasilkan bahan-bahan organik bagi makhluk hidup lainnya. Contoh adalah padi, ubi, sagu, dan tomat. 2. Konsumen. Abizar, boleh. Biar dapat semua ya. Abizar. ya? 2. Konsumen. 2. Konsumen adalah penguraian organik produsen. Ini beberapa tiga konsumen menurut asal makanan yang dimakan. Konsumen tingkat 1 artinya makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Konsumen tingkat 2 artinya makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 3 artinya konsumen yang memperoleh makanan dari tingkat 2. Iya, lanjut. Boleh Sakila. Gantian ya. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan. Pengurai membantu proses penyuburan. Ya,
B. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah tempat tumbuhan hijau atau produsen tumbuh. Kesuburan lingkungan abiotik ditentukan oleh kerja pengurai. Siapa pengurai? Yaitu mikroorganisme berupa bakteri dan jamur. Ya. Oke, baiklah anak soleh dan soleha, untuk hari ini tidak ada tugas. Alhamdulillah. Tapi selesaikan tugas yang kemarin ya. Jangan lupa tugas yang kemarin. Nah, jangan lupa setelah ini ada ulangan BBQ ya. Ulangan BBQ-nya. Sudah siap semua, Pak? Sudah tugas sama kemarin saya nggak ada soal nomor 4 sama soal nomor 5-nya Yan. Oh, kenapa? Iya, nggak iya, ada? sama juga. Ah, berarti nggak nulis. Oke, Soalnya baiklah saya ini- soleh dan soleha. Jadi mana Yan? Ya, nggak apa-apa, besok aja lanjutkan di sekolah aja ya. Oke, baiklah anak soleh dan soleha. Ya, Anda akhiri pertemuan kali ini. Mari sama-sama kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah anak soleh dan soleha. Terima kasih yang sudah gabung Zoom hari ini. Anda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda nge-stuck di Zoom, Yan. Main sama Ya, gabung nanti Zoom dengan Bunda Uswa. Gabung Zoom Bunda Uswa. Dadah. Padilar. Woi, seru gaming dah lu. Keluar lah. Keluar nyambung ini BBQ. Ya, assalamualaikum.